Ini adalah sepatu hak tinggi yang dibeli wanita dengan harga jutaan. Hanya untuk menghadiri reuni teman sekolah. Karena dia ingin mendapatkan kembali semua penghinaan dari kehidupan sebelumnya. Memang, melihat transformasi yang megah dari Jiwon, sahabatnya wajahnya langsung berubah. Sudah lama tidak bertemu. Sesuai dengan rencana sahabatku, seharusnya ini adalah hari paling memalukan baginya. Namun sekarang, badutnya malah dirinya sendiri. Ternyata kemarin sahabatnya memberinya anting-anting merek terkenal. Dan menegaskan agar dia memakainya saat menghadiri reuni. Mendengar suara palsu dari sahabatnya, kenangan dari kehidupan sebelumnya jelas terbayang. Apakah kalian melihat dia memakai anting-anting? Dia seharusnya memakainya seperti Xiumin. Sudah terlihat palsu dari jarak 500 li. Karena anting-anting palsu ini membuatnya malu di reuni teman sekolah. Sekarang, dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Hanya ingin mengubah kepribadian dalam semalam tidak mungkin. Untungnya Jie Yuan memiliki bantuan asing baru. Kamu bilang kamu punya janji minggu ini. Jadi, besok kamu mau keluar bersamaku? Jelas sekali. Gadis yang lincah ini akan menjadi teman pentingnya dalam perjalanan kehidupan baru. Keesokan harinya, Jie Yuan datang tepat waktu untuk janji. Tepat melewati toko khusus penjualan anting-anting. Anting-anting di tangannya sama sekali bukan barang asli. Jelas sekali sahabatnya bahkan tidak mau membeli replika untuk dirinya sendiri. Saat dia sedang sedih dan terganggu, si kecil yang imut tiba-tiba datang, membuat anting-anting di tangan Jie Yuan terjatuh. Si kecil itu langsung tahu bahwa anting-anting itu palsu, sambil menunjukkan anting-anting asli di telinganya sendiri. Setelah itu, dia bahkan bangga memamerkan anting-anting asli di telinganya kepada Jie Yuan. Namun, terhadap kesombongannya, Jie Yuan malah tidak merasa tersinggung sedikit pun. Malah karena keimutannya, Jie Yuan tidak tahan untuk mengajaknya makan. Melihat gadis lugu dan imut itu, pikiran gelap-gelapan siswan. Kali ini seharusnya tidak bertemu teman yang salah. Dan Yeonhae memang tidak mengecewakannya. Ketika mengetahui dia bersiap pergi ke reuni teman sekelas. Dengan antusiasme, dia menyatakan ingin mengubah penampilannya. Sebagai langkah pertama dalam transformasi. Di sebuah pusat desain citra besar. Bahkan untuk mencegah siswan merasa tertekan. Dia bahkan berbohong bahwa dia memiliki kupon yang akan segera kadaluarsa. Ini membuat siswan dengan tenang memotong rambutnya. Kemudian mengoleskan kuteks pada tangan dan kaki. Kemudian merias mata dengan sempurna. Dan akhirnya, lipstik yang membuatnya terlihat lebih muda. Lalu mengenakan gaun malam. Ketika siswan berdiri di depan cermin, dia tiba-tiba berubah dari bebek jelek menjadi angsa yang anggun. Namun hanya dengan penampilan yang cantik tidaklah cukup. Yeonhae sekali lagi menggunakan kekuatan jari ajaibnya. Dan sejumlah besar kupon muncul secara instan. Yang menggantikannya adalah setelan 3 potong milik Jiwan. Siapa yang tidak ingin memiliki teman seperti ini? Jadi, dengan bantuan ini, Jiwan, ketika muncul kembali di reuni sekolah, semua orang terkejut sampai terbuka mulut. Sahabatnya bahkan langsung pucat. Karena dia datang dengan maksud menipu Jiwan. Awalnya untuk menonjolkan diri sendiri. Sekarang malah menjadi sorotan. Bahkan senior sekalipun mulai menunjukkan perhatian pada Jiwan. Namun teman sekelas yang dulu pernah mengganggu Jiwan masih enggan menghadapi kenyataan. Langsung menyebutkan anting-anting yang sama dengan yang dipakai olehnya dan sahabatnya. Hal ini membuat sahabatnya akhirnya mendapatkan sedikit kepercayaan diri. Anting berdenting? Anting? Tidak sama. Yang ini terlihat lebih mewah. Yang itu terlihat agak kasar. Benar, sepasang ini benar-benar lucu milik Yanxi. Hati-hati agar Jiwan tidak tertipu lagi. Maka dia secara khusus memperdalam pengetahuan tentang barang tiruan untuk Jiwan. Dengan kata-katanya, meskipun palsu, tetap ada tingkatan. Di antaranya yang paling buruk adalah barang palsu yang paling buruk. Adalah sepasang anting-anting di tangan Jiwon. Memberikan hadiah seperti ini hanya ada satu tujuan. Untuk membuatmu malu. Sudah jelas bahwa sepasang anting-anting teman dekat juga palsu. Pada saat ini dia baru benar-benar merasakannya. Apa artinya mencuri ayam tidak bisa makan beras? Sekarang Jiwon akhirnya melampiaskan kemarahannya. Tetapi yang sebenarnya ingin dia balik adalah penghinaan di toilet. Ke kamar mandi. Jadi dia segera pergi ke kamar mandi. Masuk ke tempat yang sama. Diam-diam menunggu kedatangan ketiga teman sekelas itu. Memang percakapan ketiga orang itu sama persis seperti sebelumnya. Juga berhenti tiba-tiba ketika berbicara tentang Jiwon menginginkan barang teman dekatnya. Kemudian memeriksa pintu demi pintu. Namun kali ini Jiwon tidak akan menunggu untuk malu. Malah memilih untuk membuka pintu toilet terlebih dahulu. Dengan tatapan tajam, dia mendekati Ran. Apakah kamu selalu di sini? Mengapa harus berpura-pura tidak ada, bukankah kamu? Aku akan masuk terlebih dahulu. Mendengar kalian masuk, apakah aku harus menyambut kalian? Melihat Jiwan yang begitu berkuasa, tiga gadis itu sebentar bingung. Namun segera mereka menyadari. Mulai menghitung 3 tuduhan besar terhadapnya. Mulai dengan yang pertama. Yang pertama, saat SMA dia mendorong cowok populer untuk putus dengan sahabatnya. Yang kedua, dia sengaja meniru gaya berpakaian sahabatnya. Yang ketiga, dia direkomendasikan oleh sahabatnya untuk masuk ke perusahaan besar. Namun dia malah merebut pacar sahabatnya di perusahaan. Terhadap tuduhan mereka, Jiwan sudah menyiapkan jawaban untuk mereka. Dia langsung melemparkan kartu hadiah yang ditulis oleh sahabatnya. Di dalamnya tidak hanya ada sepasang anting palsu. Juga tulisan tangan sahabatnya yang mengatakan ingin memakai anting yang sama dengannya. Kemudian tentang rekomendasi masuk ke perusahaan besar. Dia langsung menunjukkan kartu namanya. Di atasnya tertera bahwa dia adalah karyawan resmi. Dia menceritakan ketiganya lagi.
Sementara dirinya sudah bekerja di perusahaan selama 7 tahun. Namun sahabat baru saja bergabung dengan perusahaan setahun setengah. Siapa yang merekomendasikan menjadi jelas. Dan yang terakhir adalah orang ketiga yang ambigu dengan Minwan. Yupeu Minwan. Dia adalah pacarku. Melihat ketidakpercayaan ketiga orang itu, Minwan menyatakan hubungan mereka dengan mulutnya sendiri. Halo, aku adalah pacar Jiwon, namaku Park Minwan. Kemudian mereka pergi meninggalkan ketiga orang bodoh itu dalam kebingungan. Namun ketiga orang ini masih licik. Karena persaingan dengan sahabat untuk pria idaman. Jiwon tidak memberikan jawaban. Maka mereka membiarkan sahabat dan Jiwon berhadapan langsung. Aku suka Eunho Yanchuo. Tapi Sumin tidak pernah berkencan dengan Enho. Meskipun kebohongan sudah terbongkar. Namun tingkat persahabatan mereka sungguh menjijikkan. Dia mengatakan dengan penuh kesedihan. Dia memberitahu ketiga orang itu. Takut melukai perasaannya, jadi aku tidak memberitahunya. Seketika semua orang kembali menyalahkan Jiwon. Pada saat itu, saat Jiwon Bai, suara tiba-tiba terdengar. Dengan Jo Hyun dan aku. Tidak ada hubungan sebelumnya. Pria ini adalah bintang sekolah dulu. Akhirnya, kebohongan sahabatnya terbongkar. Namun yang membuat sahabatnya malu adalah, dia bahkan mengaku di depan umum kepada Jiwon. Jiwon yang malang tidak pernah mengalami situasi seperti ini. Maka dia langsung ketakutan dan melarikan diri. Dan bayangan pelariannya dilihat oleh kepala sekolah Liu yang sudah menunggu lama. Penampilan aslinya ternyata diatur olehnya. Hanya beberapa hari yang lalu. Kepala sekolah Liu dengan serius mencari bintang sekolah yang tidak dikenalnya. Lalu memintanya untuk hadir di reuni hari ini. Tunggu, siapa yang akan lebih baik dengan ini? Bagi Jiwon, ini akan lebih baik. Sepertinya segala sesuatunya hari ini sudah dalam perhitungannya. Meskipun tidak mengerti alasannya. Tapi cowok sekolah tetap datang malam itu. Karena pada saat itu dia benar-benar menyukai Jiwon. Maka di bawah pandangan Menteri Liu, dia sekali lagi menyatakan perasaannya kepada Jiwon. Seperti kamu. Melihat kedua orang yang akrab, Menteri Liu merasakan dengan dalam arti dari apa yang dia alami. Tapi dalam hal merebut calon istri, kecerdasan pria bisa berubah 180 derajat dalam sekejap. Maka dia segera menelepon Jiwon. Dengan alasan pekerjaan, dia meminta Jiwon untuk segera kembali ke kantor. Begitulah pengakuan cinta cowok sekolah berakhir dengan kegagalan. Ketika dia berbalik dan melihat Menteri Liu tidak jauh darinya, senyum palsu di wajahnya segera menghilang. Digantikan oleh tatapan cemburu dari saingan. Maka pertempuran merebut calon istri pun dimulai. Akan segera dimulai.